Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, jumpa lagi semua dengan Mbak Bongker. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Museum Surya Alam sini bersama teman-teman saya dan juga tentunya Mbak Warno. Semoga pada pertemuan malam hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, tentunya dalam haji keling. Oke sedulur, sebelum saya ke Mbah Warno, sebelumnya saya ingatkan dulu pada dulur-dulur semua, bagi yang baru menemukan channel kami yang Bongker, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi yang belum, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Oke sedulur, langsung saja saya mau berbincang-bincang dulu sama teman-teman saya sebelum kita mulai kajian dengan Mbak Warno. Selamat malam Mas Nanto. Selamat malam. Kira-kira sibuknya apa ini di rumah ini, kok lama nggak muncul ya? Ya biasa di rumah itu sekarang kan ya modelnya kan online seperti itu, jadi belajar melalui HP. Nah ini dulur, beliau teman saya ini adalah di samping dia tim Bongker juga, beliau ini adalah seorang guru, jadi ya maklum lah kalau beliau sibuk, jadi jarang-jarang sekali ikut kami dalam kegiatan. Untuk Mas Edi ini gimana ini? Juga lama nggak ikut saya ini ikut review gimana ini? Sibuknya apa ini Omah? Kalau sibuknya nggak ada sibuknya, benar. Pengangguran Podo saja. Tapi yang jelas di rumah itu ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal lah intinya. Ya. Ya maklum sedulur, ini rumah saya ini di rumah dia istilahnya ada kewajiban, jadi kalau nggak bisa setiap hari keluar, istilahnya nggak bisa setiap hari mengikuti, cuma dalam waktu-waktu tertentu dia ini kalau ada kegiatan yang mungkin penting bisa ditinggal, tapi di hari-hari tertentu ada ibunya yang menjaga neneknya. Kira-kira gitu ya Mas Edi. Ya, Oke sedulur, itulah tadi sedikit perbincangan kami dengan kawan kami yang beberapa waktu nggak ketemu. Sebelum kita masuk ke kajian, beginilah kondisi museum saat ini ya, setelah kita tata beberapa waktu yang lalu bersama dulur-dulur dari tim Bongker juga. Sedulur semua bisa lihat, inilah kondisinya setelah ditata, ternyata enak juga, lebih nyaman, dan bisa untuk sarasian barang ini lebih leluasa. Nah mungkin dulur-dulur semua, bagi para pecinta bambu unik dan khususnya bagi para pembulang ya, bagi para pembulang yang mungkin masih belum punya tempat atau menaruhnya itu masih istilahnya itu belum tertata, semoga bisa terinspirasi dari Museum Surya Alam ini untuk menyediakan tempat, istilahnya itu jadi bambu-bambu unik yang kita punya atau kita hasil dari bolang itu bisa terawat dan juga rapi dalam peletakan. Nanti di situ akan lebih indah dipandang. Lagi
tinggo delok-delokan ki yo marem, nah, gitu cara basa Jawa iki. Oke dulur, kiranya begitu sedikit yang saya sampaikan mengenai museum ini. Semoga bisa menjadikan semangat sedulur semua dalam perburuan bambu unik dan tentunya untuk mengoleksi bambu unik dan juga dalam penggalian filosofi yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Langsung saja sapa dulu Mbak Warno. Assalamualaikum Mbak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dengan sedulur semua dalam ngaji deling. Ya, untuk pakem malam hari ini kira-kira apa yang mau dikasih Mbak? Pak, insya Allah pada malam Jumat lagi ini ketepatan suasana juga malam ini yang saya mau kaji yaitu bambu sambung roso pedaringan ruas sejajar, sekaligus juga ada pakemnya dampit, di dalam rantingnya juga ada. Jadi satu bambu itu ada 4 pakem, yaitu sambung roso, pedaringan, terus di dalam ranting pedaringan itu ada dampitnya, terus di atasnya ada ruasnya, jadi bisa juga masuk ruas sejajar. Ya, nanti 4 pakem. 4 pakem, ya, 4 pakem. Ya, ini mungkin dulur-dulur juga baru mendengar ini, dan saya pun juga dari sekian banyak bambu ataupun yang setelah saya lihat ataupun saya dengar, baru kali ini saya mendengar pakem pedaringan. Mungkin baru kali ini di Kuak ya Mbak ya? Iya. Sebelumnya belum? Iya, belum. Soalnya bambu sambung roso pedaringan itu seperti menyerupai carang seribu kan. Cuma nanti ada bedanya, tetap ada bedanya. Jadi kalau nggak tahu ya biasa teman-teman itu mengatakan itu bambu carang seribu, tapi itu bukan carang seribu. Soalnya di dalam karakter dari bambu carang seribu itu sama pedaringan itu sudah lain. Jadi serupa tapi tak sama. Iya, serupa tapi tak sama. Oke sedulur, bagaimana kajian dari bambu pedaringan tadi? Langsung saja mari kita simak kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walla rabbi shrah li sadri wa yassir li bi amri wa ta'alik bi lisani wa farj bi qurbi wa nawwir qalbi wa harim bi bihlubi wal fahmi warzuqnil qur'ana wal ilma wal fahma yaqdi al hajat. Akhrimni bi anwa'il khairati fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, juga teman-teman pembolang, teman-teman sehobi, juga teman subscribe Bambu Wengker. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa berjumpa lagi dengan kami tim Bambu Wengker. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, pada kesempatan malam ini kami Bambu Wengker yaitu mau mereview sebuah kajian yaitu tentang bambu ya Pak, insya Allah, yaitu bambu sambung roso pedaringan kebak ruas sejajar, sekaligus di dalam ranting pedaringan nanti ada salah satu ranting juga termasuk bisa dikatakan dampit. Jadi bambu sambung roso pedaringan ruas sejajar carang dampit ya, gitu enaknya gitu. Iya, carang dampit. Oke sedulur, langsung saja akan saya kaji. Tapi terlebih dahulu akan saya kasih tahu bagaimana ciri-ciri dari bambu sambung roso
pedaringan ruas sejajar carang dampit tersebut. Nah, ini sudah saya siapkan bambunya. Ini dulur. Jadi bambu ini dari jenis bambu Japanese. Karena di dalam bambu itu selama di situ ada pakem, di situ bisa ada kajian. Bambu apa saja, saya tidak pandang bulu dari jenis bambu apa saja, tapi selama bambu itu memiliki pakem, disitulah sudah menjadi suatu pesan moral bagi kita semua. Dan di situ tentulah akan menjadi suatu pemahaman buat sedulur-sedulur. Nah, ini terlebih dahulu salah satu contoh dari bambu pakem sambung roso. Lah, sambung rosonya ini dari sini ini, Kang. Oh, Nah, iya ini dari sini. Ini dari sini sudah ada ini. Dari dua ruas ini sudah ada. Ini alurnya sudah ada. Ya, alur ada. Di sini murni. Ini sambung rosonya naik. Nah, ini terus ini seperti melingkar cincin inilah. Ini seperti carang seribu. Soalnya ini sudah memenuhi. Iya, seperti carang seribu. Tapi ini bukan carang seribu. Tapi ini masuk kategori setelah saya kuak lewat rasa. Ini ternyata masuk kategori pedaringan. Nah, jadi bukan carang seribu tapi pedaringan. Nah, bedanya bambu carang seribu sama pedaringan itu ini, Kang. Kalau carang seribu kan ini kan lurus. Nah, ini lurus-lurus. Ya, seperti payung itu lurus lah istilahnya. Lurus-lurus. Jadi dan di situ akan timbul duri-duri. Tapi kalau bambu pedaringan ini naik ke atas semua. Nah, seperti ini. Nah, ini naik ke atas semua. Nah, naik ke atas semua. Terus ini adalah ada salah satu ranting, Kang. Nah, ini masuk kategori dampit ini. Nah, ini lur, ini dampitnya ada ini satu. Nah, terus di atasnya ini ruas pedaringan ini ada ruas lagi satu. Nah, ini ruasnya tumbuh satu. Nah, ini sudah menjadi bagian dari ruas sejajarnya. Maksudnya gitu. Malah walaupun yang di atasnya ini bolak-balik tetap masuk kategori ruas sejajar. Soalnya di bawahnya ini sudah memenuhi, rantingnya ini sudah memenuhi. Otomatis secara langsung itu pun bisa masuk sejajar. Jadi bambu ini dikatakan bambu sambung roso, pedaringan, ruas sejajar, ranting dampit. Nah, gitu. Jadi seperti tarangan. Iya, seperti tarangan. Nah, ini kayak gini loh. Nah, ini seperti tarangan ini. Nah, ini dari sini pun juga ruas sejajar. Ini atasnya ini pun juga ruas sejajar. Itu soalnya ini memang sejajar. Walaupun di sini pun tetap sejajar. Tapi ini yang kuat yaitu bambu masuk kategori bambu sambung roso, pedaringan, ranting dampit ruas sejajar. Nah, gitu. Nah, ini nanti dan ini kajiannya pun sudah lain lagi, Kang, dengan apa itu setiap nama pakem itu kalau sudah nyambung itu lain lagi kajiannya, filosofinya lain lagi ya. Misalkan dulu sambung roso sudah dikaji, tapi ini sambung rosonya ini gandeng ini lain lagi ya. Jadi istilahnya itu sedikit banyak itu pasti ada perbedaan lah. Masuknya kemana dalam kajian itu nanti ada bedanya, itu yang jelas itu. Soalnya di sini menyambung. Iya, nyambung. Ada kaitannya. Ya. Ini aja. Oke sedulur, langsung saja akan saya kaji apa hakikat atau filosofi dari bambu sambung roso, pedaringan, ranting dampit ruas sejajar. Pada hakikatnya bambu sambung roso, pedaringan, ranting dampit ruas sejajar ini menggambarkan pada kehidupan kita. Karena ini adalah suatu pesan moral lewat alam yang telah disampaikan lewat sepotong bambu, dan semua itu pun atas izin Allah. Allah menciptakan segala sesuatu pada ciptaannya, di situ pasti Allah
memberikan suatu alasan tersendiri, bahkan memberikan suatu hikmah tersendiri khususnya ditujukan pada setiap hamba-hambanya. Karena setiap hamba tentulah di situ diberi pikiran, diberi hati, otomatis manusia itu disuruh berpikir lewat rasa, lewat hati supaya memahami tentang arti kehidupan lewat surat alam, sehingga manusia itu bisa mengartikan apa hakikat atau filosofi dari kitab alam tersebut. Maksudnya gitu. Oleh karena itu di sini semampu saya akan memberikan suatu pencerahan buat sedulur-sedulur supaya semua itu bisa bermanfaat, karena kitab alam ini menjadikan jiwa-jiwa kita itu menjadi jiwa-jiwa yang setidaknya itu belajar untuk menjadi jiwa yang lebih baik, menjadi jiwa-jiwa yang berbudi luhur tentunya untuk kehidupan kita sehari-hari, juga untuk anak cucu kita yang akan datang. Karena memang Bambu Ungker ini tidak mengkaji segala sesuatu yang sudah berlalu, tapi di sini mengkaji ke depan supaya ke depan kita itu anak cucu kita itu besok kelak itu akan menjadi anak cucu kita yang bisa menjadi budi pekerti yang luhur, sehingga tahu tentang arti kehidupan untuk menghadapi kehidupan dalam sehari-hari. Nah, intinya gitu. Nah, langsung soalnya panjang ini gitu. Oke sedulur, langsung saja, apa hakikat atau filosofi dari bambu tersebut? Pada hakikatnya bambu tersebut yaitu melambangkan pada jiwa manusia, setidaknya di dalam kehidupan manusia itu setidaknya harus bisa menyambungkan rasanya, karena di situ awalnya adalah sambung rasa. Dan apa yang perlu kita sambungkan rasa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita sambungkan lewat pikiran kita. Karena tanpa pikiran kita tidak bisa berpikir, dan kita tidak bisa memiliki suatu pemikiran yang positif di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pikiran itu setidaknya harus kita tujukan pada diri sendiri, supaya apa yang diberi Allah pada diri kita sendiri itu bisa menjadikan suatu pemahaman tentang arti kehidupan kita. Dan yang kedua, yang kita sambungkan rasa, yaitu adalah lewat pandangan kita. Karena setiap manusia kalau tidak melewati suatu pandangan, tentulah di situ tidak akan bisa berpikir, juga tidak akan bisa merasakan segala sesuatu apa yang dilihat. Karena lewat pandangan itulah setiap hamba setidaknya harus punya kesadaran bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan kebesaran Allah. Maksudnya gitu. Dan yang ketiga, yaitu lewat ucapan. Setidaknya harus menyambungkan rasa kita pada Allah, bahwa Allah sudah memberikan pada hambanya bisa mengucapkan atau bisa berbicara. Karena tanpa bicara kita tidak bisa berkomunikasi pada sesama. Bahkan kita tidak bisa meminta sama Allah lewat ucapan kita. Otomatis setidaknya kita sebagai hamba pun harus sadar. Oleh karena itu, sambungan rasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah diberikan pada diri kita. Dan yang keempat, yaitu sambungkan lewat mata hati kita atau hati kita. Sambungkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan. Allah memberikan hati kita supaya hati kita itu bisa menjadi suatu lebih paham untuk memahami tentang arti kegaiban. Karena Allah adalah Maha Gaib. Dan yang bisa merasakan segala sesuatu itu adalah jiwa kita. Oleh karena itu, dalam keempat perkara itu setidaknya harus pandai-pandai menyelaraskan atau merasakan bahwa di dalam kehidupan kita itu semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas semua hambanya. Oleh karena itu, di dalam suatu pikiran
pandangan, ucapan, hati itu kita satukan jadi satu, dan kita benar-benar rasakan bahwa di dalam kehidupan ini semua itu atas ridho Allah. Itu sambung rasanya. Itu. Kenapa di situ di atasnya langsung naik ke dalam pedaringan? Nah itu. Tapi di situ yang saya bahas ini nanti adalah ranting sejajar, ranting dampitnya, Kang. Itu. Karena di dalam ranting itu adalah menggambarkan suatu kehidupan, yaitu kehidupan tentang suatu pasangan hidup. Kalau mungkin itu di dalam ranting tadi itu tidak ada dampitnya, mungkin tidak masuk ke dalam pasangan ini. Karena di situ ada pasangan, otomatis itu adalah suatu gambaran tentang kehidupan manusia dalam mengarungi suatu bahtera rumah tangga. Nah, jadi masuknya ke situ. Oleh karena itu, dengan adanya bahtera rumah tangga itu, otomatis di situ akan mengenal tentang yang namanya pedaringan. Pedaringan itu adalah suatu wadah. Wadah di dalam diri, juga wadah di dalam suatu keluarga. Jadi intinya wadah itu adalah bagian dari jiwa kita, juga di dalam jiwa satu keluarga. Kalau di antara jiwa-jiwa, kedua jiwa itu tidak menjadi satu atau tidak selaras, tentulah di situ tidak ada munculnya suatu pedaringan. Karena di situ tidak akan punya rasa, istilahnya itu ingin memperbaiki diri, gitu loh. Makanya di situ naik lagi tadi ada ruas sejajar. Makanya di situ harus rasanya itu harus diselaraskan di dalam kehidupan rumah tangga itu antara si suami dengan si istri. Nah itu. Kalau kedua-duanya itu tidak bisa menyelaraskan, tentulah di situ pedaringan pun akan rusak. Itu. Karena yang bisa menghancurkan suatu rumah tangga itu adalah kalau tidak bisa, istilahnya itu membuat suatu wadah yang baik. Kalau wadahnya itu enggak baik, otomatis di dalam rumah tangga itu pun akan hancur. Dalam arti hancur secara perekonomian. Nah, maksudnya gitu, karena itu menggambarkan dari pedaringan. Pedaringan adalah suatu wadah. Ini saya membahas ini tentang lahir dulu. Nah, tentang lahir itu. Makanya di dalam bambu sambung rosok, pedaringan, ranting dampit, ruas sejajar, yaitu menggambarkan bahwa setidaknya di dalam kehidupan itu pertama yaitu sambungan rasamu lewat pikiranmu. Berpikirlah bahwa kita hidup di dunia ini itu semua itu kehendak Allah dan semua atas keputusan Allah. Kita jangan membantah. Kita harus bisa pandai-pandai berpikir dalam mengarungi kehidupan, entah itu secara lahir juga secara batin. Itu karena yang pertama itu adalah dari pikiran. Itu. Terus yang kedua yaitu lewat ucapan, lewat pandangan. Ya, itu. Dengan adanya kita memandang, otomatis kita bisa berpikir. Nah, oleh karena itu sambungkan pandanganmu bahwa di dalam dunia ini semua itu adalah kebesaran Allah. Sekecil apapun dan sebesar apapun, semua itu adalah kebesaran Allah. Dan itu semua kita kembalikan pada Allah. Oleh karena itu, kalau sudah lewat rasa, lewat pandangan, baru rasakan lewat suatu ucapan. Ucapkanlah rasa bersyukur pada Allah dengan ucapan-ucapan yang baik-baik, supaya ucapan kita itu bisa terkontrol, tidak mudah untuk mengucapkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Inilah kehidupan. Karena kita sebagai hamba yang paling berat yaitu menjaga suatu ucapan. Kalau ucapan kita itu istilahnya itu nggak terarah, otomatis di situ penuh dengan nafsu. Di situ akan dimasuki suatu iblis-iblis yang bisa menggoncangkan nafsu kita, akhirnya keluar lewat mulut kita, akhirnya membicarakan segala sesuatu yang bukan haknya. Nah, di situ akhirnya di situ akan merugikan pada dirinya sendiri. Nah, inilah ucapan, karena ucapan itu adalah bagian dari senjata. Hancur dan tidaknya pada diri kita itu adalah terletak dari suatu ucapan.
Oleh karena itu setiap hamba setidaknya kita harus belajar menjaga suatu ucapan, suatu lesan, supaya lesan kita itu selalu terjaga. Karena apa? Dari atasnya kita sudah berpikir, oh iya, kalau saya mengucapkan yang tidak ada manfaatnya, bahkan ini tidak benar, ini akan merugikan pada diri kita. Kalau kita memandang segala sesuatu, itu pun kembali kepada diri kita. Itulah gambaran dari ucapan. Karena ucapan adalah yang bisa menjatuhkan kita, juga bisa mengangkat kita untuk suatu kebaikan, tapi juga bisa menjatuhkan kita ke dalam lembah kehancuran. Selamat dan tidaknya itu pun tergantung dari pikiran, pandangan, ucapan. Akhirnya dimasukkan lagi ke dalam hati atau jiwa kita. Oleh karena itu, kalau sudah bisa berpikir secara positif, menyelaraskan antara pikiran, pandangan, ucapan, dan dimasukkan ke dalam hati, tentulah di situ akan menjadikan suatu kebahagiaan di dalam hidupnya. Setidaknya hidup itu bisa terkontrol secara zahir maupun secara batin. Nah, oleh karena itu, kalau sudah tertata jiwanya dengan 4 keselarasan itu tadi, disitulah akan muncul suatu kebahagiaan di dalam mengarungi suatu bahtera rumah tangga, karena sudah bisa memahami hakikat dari rumah tangga. Karena di situ tadi ada ranting dampetnya. Nah, kalau di dalam kehidupan itu sudah menyelaraskan keempat tadi, dan di situ sudah bisa memahami tentang arti kehidupan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, disitulah baru muncul yang namanya pedaringan, yaitu suatu wadah. Nah, wadah ini apa? Yang pertama wadah itu yaitu adalah dari keselarasan 4 unsur tadi. Itu adalah wadah yang paling kuat, maksudnya gitu. Kalau keempat unsur tadi itu sudah menyelaraskan, sudah selaras dengan benar-benar, disitulah nanti akan muncul suatu kenikmatan. Karena di samping ini sudah mulai masuk ke dalam, ini soalnya ini ke dalam. Jadi kalau tadi lahir ini sudah mulai masuk ke dalam. Jadi 4 unsur ini sudah dimasukkan ke dalam keselarasan di dalam jiwa. Akhirnya di situ mempunyai suatu kehati-hatian dalam menempuh kehidupan di dalam rumah tangga. Bahkan juga pada dirinya sendiri dalam beradaptasi sesama saudara, sesama keluarga, sesama tetangga, juga sesama saudara-saudara yang lain. Kalau sudah menyelaraskan 4 perkara tadi, nah, maksudnya gitu. Nah, terus di dalam mengarungi suatu bahtera rumah tangga itu, kalau sudah bisa menyelaraskan 4 unsur tadi, di situ akan tertata. Nah, maksudnya tertata itu juga tertata secara perekonomian. Maksudnya tertata perekonomian itu bukan dinilai dari besar kecilnya suatu nilai, tapi di situ terletak pada rasa syukurnya. Nah, inilah karena itu sudah terjadi keselarasan tadi. Di situ akan selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Maksudnya gitu. Jadi itu tidak ada takaran antara sedikit dan banyaknya suatu wadah. Tapi di situ sudah menggambarkan bahwa di situ akan menjadikan suatu rasa syukur. Otomatis kalau sudah memiliki rasa syukur tersebut, pedaringan itu pun akan menjadi sempurna. Karena rasa syukur itulah yang menentukan. Sedikit pun bisa jadi cukup, banyak pun belum tentu cukup. Nah, ini loh maksudnya perbedaannya. Jadi istilahnya itu rezeki sedikit itu belum tentu kurang, rezeki besar pun belum tentu cukup, maksudnya gitu. Makanya semua itu terletak pada rasa kesadaran kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, itu. Terus di situ masuk naik lagi ke dalam ruas sejajar, maksudnya rasane jejerno. Nah, itu loh kan bahasa Jawa ini, rasamu iki sandingno, jejerno, supaya rasa itu selalu mendekat pada Allah, supaya di situ rasa syukur itu semakin terpupuk, semakin menjadi kuat. Akhirnya kalau rasa itu semakin terpupuk menjadi kuat, otomatis disitulah letak
keharmonisan di dalam suatu kehidupan. Maksudnya gitu. Oleh karena itu kembali lagi ke dalam yang tengah-tengah tadi, yaitu pedaringan. Nah, jadi intinya itu adalah pedaringan itu sebagai wadah. Maksudnya itulah wadah Allah itu, kita sebagai hamba, semua hamba ini adalah bagian dari wadah. Itu semua hamba di dunia ini yang diciptakan Allah itu adalah wadah. Itu wadah segala macam bentuk yang menjadikan suatu kebutuhan manusia. Karena apa? Manusia ini wadah yang paling bisa dimasuki apa saja. Semua ciptaan Allah ini semua itu menjadi wadah itu adalah manusia. Itu tidak ada yang tersisa. Ciptaan Allah ini semua itu memang disuguhkan untuk manusia. Makanya kemarin saya memedar bahwa semua apa yang menjadi bagian ciptaan Allah di muka bumi ini memang disuguhkan untuk manusia. Lah maksudnya disuguhkan itu adalah, makanya kembali kepada jati diri, bahwa manusia itu adalah sebagai wadah. Apakah mampu atau tidak wadah itu tadi, itu tergantung pada jiwa kita. Nah gitu. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu memang diberikan sama Allah kepada hambanya. Itu lewat makanan, minuman, segala macam kebutuhan manusia itu diserahkan semua sama Allah pada hambanya. Itu makanya istilahnya itu kita sebagai hamba itu berarti kita sebagai wadah. Nah wadah kita itu apa? Itu tergantung kuat dan tidaknya wadah itu tergantung pada jiwa kita. Apakah kita itu bersyukur atau tidak? Kalau bersyukur, tentulah di situ akan kuat wadah kita untuk menerima segala sesuatu kurnia rahmat Allah. Nah, ini maksudnya gini, pedaringan ini maksudnya. Itu. Jadi kalau pedaringan ini sudah kuat, pedaringan itu adalah bagian dari wadah kita. Dohir batin kita ini adalah sebagai wadah, sebagai tempat, gitu loh. Makanya kuat dan tidaknya tempat itu tergantung pada jiwa kita. Makanya di situ harus ada keselarasan antara pikiran, pandangan, ucapan, dan hati. Dan itu kita kembalikan pada Allah, bahwa segala sesuatu yang memberikan atas segala sesuatu yang di dalam jiwa kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kajian dari bambu sambung rasa, pedaringan, carang manten, ruas sejajar. Iya, carang dampit, ruas sejajar. Nah, inilah contoh supaya di dalam kehidupan ini bisa memahami tentang arti hidup yang sebenarnya. Inilah pesan dari sepotong bambu. Jelas toh sudah? Nah, inilah kehidupan. Makanya intinya sambung rasa, yaitu sambungan rasamu lewat pikiran, pandangan, ucapan, hatimu. Selaraskanlah dan jadikan satu supaya kamu bisa lebih memahami tentang arti kehidupan di dunia ini, juga arti kehidupan di dalam jiwa raga kita. Dan kita harus bisa berpikir dengan adanya kita diciptakan Allah di muka bumi ini, supaya kita bisa melihat segala sesuatu. Kita bisa mensyukuri atas segala nikmatnya, yaitu lewat pandangan. Supaya kita bisa tahu, kita berjalan bisa melihat jalan, kita melihat suatu keindahan, itu pun lewat mata. Oleh karena itu jagalah lesan kita, supaya kita terselamatkan dari segala sesuatu tentang urusan di dunia ini, yaitu antara hablum minan nas, dan sambungkan rasamu lewat hatimu, yaitu lewat hablum minallah, antara Allah dengan jiwa kita. Oleh karena itu, jika sudah menyatukan
keempat rasa itu tadi, kamu akan menemukan titik kebahagiaan di dalam rumah tangga, yaitu lewat ranting dampit tadi. Karena untuk mengarungi bahtera rumah tangga itu, kalau sudah memegang 4 perkara tadi, disitulah akan timbul suatu kebahagiaan untuk membangun wadah yang lebih kuat, yaitu lewat pedaringan tadi. Dan wadah itu kalau sudah seperti itu, maka terus sambungkan rasamu pada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau tetap memberikan suatu kurnia rahmat Allah, sehingga kita sebagai hamba mampu menerima atas segala keputusan Allah. Dan disitulah akan timbul rasa terus bersyukur dan bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada setiap hambanya. Dan wadah itu tergantung pada jiwa kita, apakah mampu. Dan tidaknya wadah tersebut itu terletak pada jiwa kita. Oleh karena itu, barang siapa yang bersyukur, maka ku tambah nikmatku, tapi yang kufur, itulah Allah rahasianya. Berarti wadah kita tidak kuat untuk menerima segala sesuatu kurnia rahmat Allah. Itu maksudnya kufur itu tadi. Ya, jadi penjelasan bambu ini itu seperti itu. Jadi wadah itu terletak pada kekuatan iman kita. Itu. Kalau nggak imannya tipis, ya diisi nggak mampu kan. Inilah gambaran dari bambu, sambung rasa, pedaringan, ranting dampit, ruas sejajar. Berarti proses menyambungkan rasa dari 4 unsur tadi itu untuk menguatkan wadah. Menguatkan wadah, dan itu pasti. Itu. Jadi wadah itu terletak pada keempat unsur tadi, dan di situ menyatu menjadi satu di dalam jiwa. Makanya tanpa pikiran, tanpa mata, tanpa ucapan, itu kita tidak bisa merasakan segala sesuatu. Itu otomatis hati kita yang menjadikan sumber supaya kita tetap menjadi hakul yakin pada Allah. Nah, maksudnya gitu kan. Pada umumnya kan pedaringan itu bahasa umumnya kan tentang rezeki, tentang perekonomian. Tapi di sini wadah ini yang sesungguhnya adalah suatu wadah dalam bahasa hakiki. Hakiki ya, betul. Jadi wadah itu pada hakikinya yaitu jiwa raga kita. Inilah wadah. Itu. Karena manusia ini memang diisi. Isi kita itu tidak terbatas. Dan andaikan ditimbang itu pun juga tidak mampu orang menimbangkan. Karena apa? Manusia disiapi, katakan beras. Ya. Misalkan hidupnya 50 tahun, bahkan 60 tahun, bahkan sampai 80 tahun. Itu disiapi beras 10 ton itu loh, masih kurang kan? Ya, itu. Rezeki diberi sebanyak berapapun tetap kurang. Itu. Air ya sama saja. Nah, inilah maksudnya wadah. Manusia itu sebagai wadah yang paling powernya paling besar dibandingkan dengan yang lain. Itu. Jadi hakikatnya itu adalah jiwa raga kita. Inilah hakikat dari pedaringan. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Sementara mungkin ada ditanyakan. Sementara tidak ada. Jadi berarti itu Mbah ya, kalau wadahnya jiwa kita ini udah kuat untuk pedaringan atau wadah dalam rumah tangga itu sudah mengikuti gitu. Sudah mengikuti otomatis. Otomatis sudah mengikuti. Karena lewat pesan moral, lewat sepotong bambu ini sudah menggambarkan komplit yang itu. Makanya saya tadi sangat kaget, loh.
Ternyata saya amati, ternyata di situ ada 4 pakem. Ternyata setelah saya kaji lewat rasa, ternyata alhamdulillah semuanya luar biasa. Itu. Kira-kira cukup. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita, yaitu lewat ngaji deling ngandelke pangiling. Semoga di dalam kajian sepotong bambu ini bisa menjadikan suatu edukasi, suatu wawasan, pemahaman bagi setiap hamba bahwa di dalam kehidupan ini memang tidak mudah. Tapi setidaknya apabila manusia bisa berpikir secara jernih, bisa memandang secara jernih, bisa mengucapkan ucapan secara jernih, juga lewat hati pun secara jernih, tentulah di situ akan membangun suatu keselarasan di dalam suatu keharmonisan di dalam jiwa raga kita, juga di dalam rumah tangga, juga di dalam hubungan keluarga, juga saudara, juga tetangga, dan sedulur-sedulur semua. Inilah kajian dari Bambu Sambung Rasa, Pedaringan Ranting Dampit Ruas Sejajar. Oke sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kajian ini mungkin menyinggung perasaan sedulur-sedulur atau mungkin ada yang kurang cocok dalam kajian ini. Kami dari tim Bambu Mengker mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi pun saya mohon maaf sebesar-besarnya karena niat ngaji deling ini semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sedulur, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi dulur penjabaran filosofi ataupun kajian dari Bambu Sambung Rasa, Pedaringan Cara Dampit Ruas Sejajar. Sungguh luar biasa, dan ternyata pokoknya luar biasa lah, saya bahkan sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Semoga dalam kajian kali ini bisa menjadikan kita semua dan terutama diri saya pribadi untuk bisa lebih menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, terutama dalam memahami kehidupan ini. Oke dulur, kiranya sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.